Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajwid TV. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nas. Baik, kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kita mulai dari huruf sin. Huruf sin ini memiliki beberapa sifat yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Di antaranya adalah sifat yang pertama adalah sifat hams. Sifat hams adalah sifat yang ketika diucapkan maka nafasnya dikeluarkan. Nafasnya harus keluar. Bis, bis, bis. Kemudian yang kedua memiliki sifat rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Contoh, bismi, bismi, tidak boleh terputus. Kemudian lanjut ke kalimat berikutnya, bismillahi. Di situ terdapat lafzul jalalah. Lafzul jalalah memiliki dua hukum. Yang pertama adalah mufakhamah, kemudian yang kedua adalah muraqqaqah. Lafzul jalalah apabila didahului oleh kasrah maka dihukumi muraqqaqah. Muraqqaqah artinya tipis, dibaca tipis. Sedangkan mufakhamah itu syaratnya adalah harus didahului harakat fathah dan dhammah. Disebutkan di dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang berbunyi wa fakhimil lama min ismillahi an fathin wa dhammin ka abdullahi. Lafaz Allah jika didahului oleh harakat dhammah atau fathah maka harus dibaca tebal. Adapun jika lafaz Allah didahului oleh harakat kasrah maka harus dibaca tipis. Millahi, tidak boleh dibaca millahi. Saya ulang sekali lagi, bismillahi. Ar-Rahman, Ar-Rahman, kosakata Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Lam di sini merupakan lam syamsiyah. Jadi hukum lam itu terdapat lam ta'rif terdapat dua hukum. Yang pertama disebut dengan lam qamariyah, yang kedua disebut dengan lam syamsiyah. Lam syamsiyah apabila bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, yakni ada 14 huruf, maka lamnya harus dimasukkan ke dalam huruf tersebut sehingga lamnya akan menjadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh dibaca ra. Jadi lamnya di sini disebut dengan idgham. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, sehingga huruf yang pertama itu akan menjadi hilang, masuk ke dalam huruf yang kedua dan tidak dibaca. Millahirrahmanirrahim. Kemudian huruf ha. Ha juga memiliki beberapa sifat yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Di antaranya adalah sifat hams. Sifat hams adalah sifat yang ketika diucapkan maka nafasnya akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sifat rakhawah, mengalirnya suara, tidak boleh diputus. Jadi suaranya harus dialirkan, rahma, langsung masuk ke huruf mim. Kemudian mim harus dibaca panjang 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i. Rahmanirrahim. Him. Jika dalam keadaan waqaf maka dihukumi mad arid lis sukun. Kenapa? Karena di situ
pertemuan mad dengan huruf yang sukun karena diwaqafkan, maka dihukumi mad arid lis-sukun. Boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Jika dalam keadaan wasal atau bersambung, maka harus dibaca 2 harokat dan dihukumi mad tabi'i. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Perhatikan huruf lam sukun yang terdapat di fi'il, ya. Baik itu fi'il madhi ataupun fi'il amr. Lam yang terdapat di dalam fi'il dihukumi 2 hukum. Yang pertama adalah hukum izhar. Hukum izhar artinya jelas. Ya, dibaca aja jelas. Syaratnya apa? Dibaca jelas apabila bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf lam dan ra. Maka di dalam riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah harus dibaca jelas. Dan yang kedua adalah dihukumi idgham. Idgham yakni memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, sehingga huruf yang pertama itu menjadi hilang, tidak terbaca. Ya. Apabila bertemu dengan huruf lam dan ra. Contoh qur rabbi, tidak boleh dibaca qul rabbi. Di dalam surah An-Nas ini lam sukun yang terdapat pada fi'il bertemu dengan hamzah harus dibaca jelas. Contoh qul a'udzu, qul a'udzu. Kemudian huruf ain, ya, perhatikan a'udzu dipanjangkan 2 harokat. Kenapa dipanjangkan? Karena di situ terdapat huruf waw sukun dan sebelumnya terdapat dhammah. Maka harus dibaca 2 harokat. Di dalam hukum tajwid disebutkan, hukum bacaannya disebut dengan mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Bi rabbin nas, kembali lagi rabbin nas, lamnya tidak terbaca. Kenapa? Karena bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Malikin nas. Malikin nas, lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ilahin nas, ilahi, lanya dibaca panjang 2 harokat. 2 harokat dihukumi mad tabi'i, karena dihukumi mad tabi'i. Min syarri, min syarri, nun sukun bertemu dengan shin. Nun sukun bertemu dengan shin. Shin ini merupakan salah satu huruf dari ikhfa. Ikhfa hakiki, maka harus dibaca dengan samar. Nunnya harus dibaca samar. Tidak boleh min syarri, ya. Jadi harus dibaca samar. Min syarri, min syarri, dan ditahan 2 harokat. Min syarri. Ra dalam keadaan kasrah maka harus dibaca tipis. Syarri, tidak boleh dibaca syarri. Syarri tidak boleh. Jadi ra apabila berharokat kasrah maka harus dibaca tipis. Syarri. Syarril waswas, perhatikan terdapat lam sukun lagi. Lam sukun ini harus dibaca jelas. Kenapa? Karena bertemu dengan salah satu huruf dari lamul qamariyah. Lamul qamariyah. Jadi hukum lamut ta'rif itu ada 2 hukum. Yang pertama disebut dengan izhar qamariyah. Izhar qamari. Kemudian yang kedua disebut dengan idgham syamsiyah.
idhar qamari. Dibaca aja jelas. Syarril waswasi. Waswasi. Waw berharokat kasrah dan setelah waw berharokat fathah, waw berharokat fathah dan setelahnya ada alif, maka dihukumi mad tabi'i, harus dibaca 2 harokat. Sil khannas, lam sukun lagi. Lam apabila lam sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf qamari maka disebut dengan izhar qamari, harus dibaca dengan jelas. Waswasil khannas. Nun dalam keadaan bertasydid disebut dengan nun gunnah musyaddadah, harus dibaca gunnah atau didengungkan, kadarnya adalah 2 harokat. Alladzi yuwaswisu fi, alladzi zi mad tabi'i, harus dibaca 2 harokat. Yuwaswisu fi mad tabi'i 2 harokat. Suduri dibaca panjang. Kenapa? Karena di situ ada waw sukun, sebelumnya dhammah, harus dibaca 2 harokat, dihukumi mad tabi'i. Rinnas, sudurin. Lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, lamnya dimasukkan ke dalam nun. Nun ini merupakan salah satu huruf dari syamsiyah, maka lamnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf nun. Nasnya harus dibaca panjang. Ya, panjang, kadar panjangnya boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Kenapa? Karena dihukumi mad arid disukun. Mad bertemu dengan huruf sukun karena diwaqafkan. Minal jinnati wan nas. Minal lam sukun bertemu dengan huruf jim. Jim merupakan salah satu dari huruf qamariyah, maka disebut dengan izhar qamariyah. Lamnya harus dibaca jelas. Minal jinnati wan nas, panjang sampai 6 harokat. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nas, mari kita baca bersama-sama dari awal hingga akhir surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.